Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Hey! Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Kamis 6 April 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom-nya dengan format bagi pelajar menulisnya nama 4 digit terakhir nomor induk siswa dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama 4 digit terakhir nomor handphone dan nama sekolah. Contohnya, Dewi _1212_ guru SMAN1 Jakarta. Yang kedua, mohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman di sini menyimak semua penjelasan narasumber kita ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutan.
Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Dr. Andes R. Hermayandana, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Tangerang Selatan, untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit. Kepada Bapak Dr. Andes R. Hermayandana, MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya banggakan, para narasumber, kemudian moderator dan peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan. Kenalkan, nama saya Hermayandana, selaku Kepala SMP 17 Kota Tangerang Selatan mulai tahun 2022 sampai sekarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang etis bermedia digital. Adapun tujuan daripada kegiatan ini saya ulang lagi, tujuan daripada kegiatan hari ini tidak lain ada 3, yaitu adalah mengakses informasi sesuai netiquette dan platform digital. Kemudian yang kedua, menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi dalam platform digital. Dan yang ketiga adalah berinteraksi dan bertransaksi secara bijak. Dalam dalam kegiatan kita masuk ke dunia digital dengan program apapun juga itu sama seperti kita masuk ke dalam suatu, di barat itu adalah semacam pedang yang bermata dua. Selama kita masih bisa memanfaatkan media tersebut, insya Allah kita itu akan mendapat keuntungan-keuntungan yang sifatnya positif. Tetapi apabila kita mempergunakan media tersebut secara negatif, ya tidak itu pasti akan ada dampak negatifnya. Pada kesempatan ini sebelum menginjak ke masalah yang lain, ini ada pengertian tentang netiquette. Netiquette itu adalah etika dalam komunikasi lewat internet. Ini saya ambil dalam KKBI. Kemudian pengertian pada bahasan ini saya hanya membahas tentang TikTok, sebetulnya yang lain juga banyak, misalkan tentang YouTube, tentang Instagram, dan sebagainya. Jadi kita hanya sebagai membahas tentang TikTok saja, nanti mungkin ibasnya bisa ke hal yang lain. TikTok itu adalah tidak lain adalah nama lain dari Douyin, itu dari Cina. Adalah sebuah jaringan sosial yang platform video musik asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Jiang Yiming, pendiri Tautio. Aplikasi tersebut memperbolehkan pemakai untuk membuat video musik pendek. Kemudian dampak positif dari TikTok tidak lain adalah ada yang kami sampaikan ada sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Bisa saja misalkan karya tarian, tapi tariannya yang sifatnya itu yang sifat positif. Bukan tarian-tarian yang sifatnya negatif, dan saya tidak akan jelaskan ke arah sana gitu ya. Yang positif itu jelas yang punya nilai jual dan mempunyai estetika tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah aplikasi untuk mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan platform yang platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. TikTok juga menyuruh berbagai macam musik untuk latar belakang video sehingga penggunanya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Yang ketiga, aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill,
editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah hal-hal yang dampak positif dari TikTok. Tetapi perlahan ada juga dampak-dampak negatif daripada TikTok. Dampak negatif dari TikTok adalah secara tidak langsung TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Apabila Anda termasuk seorang yang sering aktif di Instagram, pasti Anda akan menjumpai beberapa netizen dengan berbagai video yang dibuat dengan menggunakan aplikasi TikTok ini. Dan ada yang biasa saja dan ada yang luar biasa. Luar biasa keterlaluan maksudnya. Bahkan ada beberapa remaja dan anak-anak bergoyang dengan ria yang tidak wajar. Gambarannya banyak sekali sebetulnya untuk yang wajar dan tidak wajar itu. Yang wajar itu ya misalkan dari penampilan kostum itu dengan yang rapi. Kemudian ada juga yang tidak wajar yang menggunakan kostum yang tidak rapi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat video yang tidak wajar sewajarnya. Bahkan tidak hanya remaja saja. Mereka melibatkan anak-anak kecil dan membuat video TikTok demi respon yang lebih banyak dari netizen. Berani bernyanyi lagu dan berakting orang dewasa. Jadi kadang-kadang anak yang umurnya masih anak-anak betul-betul gitu ya, tetapi diperlakukan seperti orang dewasa. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Atau kadang-kadang juga sebaliknya, seorang lebih dewasa juga bertingkah laku seperti anak-anak ditayangkan dalam TikTok dengan durasi yang pendek. Yang ketiga, apabila ini dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube lebih baik. Memang benar tujuan aplikasi ini full untuk hiburan, tetapi hiburan yang berlebihan juga tidaklah benar. Kita mungkin sudah akrab dengan berbagai berita virtual yang menghebohkan alias miris melibatkan aplikasi ini. Sebenarnya kita dapat mengasah kemampuan menjadi video kreator langsung dengan aplikasi yang memadai. Nanti mungkin di akhir tayangan itu akan kita sampaikan juga beberapa orang-orang yang memang aktif di dalam konten kreator, terutama untuk video yang memang sangat positif sekali. Kemudian terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku. Sebetulnya dari cara goyang, dari cara berpakaian, dan macam-macam lah kira-kira video-video itu ditayangkan secara vulgar ke masyarakat. Sehingga kalau misalkan ini mendapat sambutan yang lebih besar, berarti video ini juga semakin banyak yang diakses oleh orang atau oleh manusia. Kemudian yang kelima, seseorang menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik sehingga tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak. Banyak remaja yang memang kreatif dalam membuat video agar bisa mendapat banyak respon yang lain-lain. Tapi mereka menjadi seperti tidak berpikir dahulu sebelum mereka apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana cara membuat video yang oke, bagus, menarik, dan banyak respon dari penonton tanpa peduli dengan apa yang mereka tampilkan. Itu baik atau buruk untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Saya kira ini gambarannya sudah cukup banyak sekali kita tayangan-tayangan. Misalkan di video ada tayangan tentang tawuran dan sebagainya, sehingga banyak diakses oleh masyarakat dan sebagainya. Ini hal-hal yang sifatnya negatif. Landasan daripada penyebab analisis netiquette. Saya kira untuk kita bisa melaksanakan atau bisa membuat sesuatu di dunia internet itu atau di dunia digital itu, yang paling penting batasan-batasan yang harus kita pahami benar gitu. Bahwa batasan-batasan yang paling pokok di dalam netizen itu adalah di dalam digital itu, di internet dan sebagainya, itu ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu mohon sebenarnya harus kita patuhi bersama, sebab bisa saja hal-hal yang sifatnya negatif dari sini bisa menjerat kepada kita. Jangan-jangan kita juga bisa masuk ke ranah hukum. Ya, tentunya mungkin nanti efeknya tidak lain adalah kita akan mendapat ganjaran, kita masuk ke bui dan sebagainya gitu. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang sifatnya itu berbau sara, suku, ras, agama, dan ras ya. Ini juga tolong perhatikan hal-hal yang seperti ini. Ini batasan-batasan yang kita pahami bersama, baik batasan itu berupa aturan undang-undang maupun aturan agama. Yang terakhir adalah
bertransaksi dan berinteraksi. Sekali lagi, pada kita masuk ke dunia maya, terutama terutama YouTube, itu hal-hal banyak yang negatif juga ada, banyak yang positif. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan hal-hal yang sifatnya positif. Dan ini terus terang aja mungkin banyak teman-teman atau mungkin anak-anak di sini yang bisa tahu dan hafal orang yang benar-benar konten kreator yang sangat produktif. Itu yang pertama, itulah ini. Mungkin orang kenal semua, ini adalah Vicky Naki. Vicky Naki itu adalah orang Riau. Dia baru usia sekarang itu menginjak 22 tahun. Dia benar-benar adalah orang yang fasih dalam berbahasa. Banyak bahasa yang dikuasai oleh beliau. Sehingga dari banyak berbahasa itu, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar. Sehingga apa? Sehingga emang banyak orang yang mengakses, malah sampai di angka 4-5 jutaan ke atas itu. Ini mendapatkan nilai yang sangat positif untuk pembelajaran, tetapi untuk yang bersangkutan sendiri tidak lain adalah ada nilai ekonomis yang didapatkan. Kemudian selanjutnya ini adalah fingerstyle dari Cirebon, namanya Jonathan. Nah, ini juga sama gitu. Yang bersangkutan benar-benar orang fingerstyle, tetapi sih tidak terlalu mencuat, tetapi bisa juga kita bisa untuk belajar dari beliau bagaimana cara kita belajar bermain gitar yang baik dan benar. Ini adalah Jonathan. Kemudian, nah ini adalah orang yang sangat sederhana, namanya itu adalah Alif Bata. Dia sebetulnya orang Jawa Timur, tetapi ini orang yang satu-satunya menurut penilaian saya, satu-satunya di dunia yang bisa fingerstyle yang benar-benar sangat kreatif gitu. Kenapa sangat kreatif? Sebab antara tangan kanan dan tangan kiri itu mempunyai dua fungsi. Kalau orang bermain gitar dengan tangan kanan, berarti tangan kirinya itu adalah pemegang chord. Kemudian tangan kanannya adalah untuk melodi. Tetapi Alif Bata ini orang yang memiliki kelainan khusus. Tangan kanan dan tangan kirinya bisa berfungsi dua. Dia bisa berfungsi sebagai chord, yang ke tangan kirinya juga dia yang kirinya juga bisa berupa bisa melakukan atau bisa berubah menjadi melodi. Begitu juga termasuk yang tangan kanannya, dia bisa berubah menjadi melodi, mengiring, bisa juga dia menjadi chord juga. Inilah kelebihan Alif Bata. Ini adalah satu-satunya di dunia yang memang terus terang aja ini sangat luar biasa. Penggemarnya juga banyak orang-orang luar. Malah musisi dunia juga banyak. Nah, ini kita semua tahu lah, artis kita itu namanya Baim Wong, dia juga orang yang benar-benar kreatif di dalam penayangan video. Lebih cenderung beliau itu tadinya dari artis, sekarang itu ke masalah-masalah yang sosial gitu ya, sumbangan dan sebagainya. Karena apa? Dari kegiatan inilah beliau mendapatkan nilai yang sangat luar biasa, dan nilai itu bisa berbagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah Baim Wong. Kemudian ini adalah orang dari Pacitan, Jawa Timur, grup band namanya Neo Gibles. Ya, orang-orang yang khusus menggarap lagu-lagu Gusbles dan ditayang ulang kembali, sehingga followernya juga sangat banyak sekali gitu, sangat banyak sekali. Sehingga yang bersangkutan bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menghidupi di sekitar beliau dan sebagainya. Ini saya kira tahu semua. Ini adalah orang Kerawang ya. Ini adalah Gus Aldi. Dia orang yang suka ngeprank, tetapi ngeprank selawat gitu ya. Followernya juga banyak, di atas 2 jutaan. Ini Ronan Goban, ini orang Cilegon, pokoknya orang Banten lah gitu ya, orang Banten. Ini juga sama, dia juga aktif di dalam dakwah sholawat sama dengan Gus Aldi. Dan yang terakhir adalah Ayah Ibrahim, ini juga sama, di sholawat juga bagus, di vokal juga bagus. Dan ini semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kreatif ini dalam hal-hal yang sifatnya positif. Ini perlu kita akses, perlu kita tiru, supaya apa? Untuk anak-anak remaja bisa mengikuti beliau lah, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Saya kira itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti bisa juga pertanyaan sebagai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hermayandana atas paparan materinya tadi dari pilar etika digital. Nah, sebelum kita masuki ke paparan materi berikutnya, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Kalau kita sekarang hidupnya semuanya serba pakai teknologi dan pakai internet, kita harus menguasai keempat jurus yang tadi ya. Ada etika digital, ada budaya digital, keamanan digital, dan kecakapan digital. Karena kalau kita memanfaatkan dunia digital secara maksimal, nggak cuma ilmu aja nih, kita juga bisa dapat cuan dari sana. Yang paling penting dalam berinteraksi di dunia digital, kita juga tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar budayanya. Oke, pada kesempatan ini, makin cakap digital. Sekitarnya, kita akan melurus dari 3 aspek. Yang pertama, kita akan membahas budaya digital, kecakapan digital, dan keamanan digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, kalau gitu saya akan langsung perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Ibu Gina Desiana, selaku pengurus relawan TIK Jawa Barat. Yang kedua kita punya Bapak Ferianto Eshut, selaku founder blogger Kubu Raya. Dan yang terakhir kita punya Bapak Tuah Taha Siholan, beliau merupakan instruktur edukasi for ID. Wah, keren-keren semua ya narasum hari ini. So, pastikan teman-teman di sini menyimak penjelasan mereka dengan baik. Karena akan ada 10 saldo dompet digital bagi 10 orang penanya yang terpilih. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Formatnya nama, ditujukan untuk siapa, dan isi pertanyaannya apa. Oke, kalau gitu, karena narasum yang pertama juga sudah hadir bersama kita, langsung saja kita sambut Ibu Gina Desiana. Halo, selamat siang Bu Gina, apa kabar? Baik, halo Kak Hirja, sehat Kak Hirja? Alhamdulillah Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas pilar kedua ya, budaya digital nih Bu Gina. Ngomongin soal budaya digital, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital, terutama buat anak-anak adik-adik kita nih Bu, yang di SMP sekarang? Halo, suaranya masih di mute ya Bu?
Terdengar Kak Hirza? Sudah. Sekarang bagaimana sih kita generasi saat ini, mungkin tadi Pak Herma sempat menyinggung ya terkait konten-konten kreator yang ada saat ini ya. Nah, tugas kita gimana sih jadi anak muda yang mengemas budaya digital, budaya Indonesia menjadi dalam bentuk digital tapi menarik gitu Kak Hirza. Oke, jadi budaya digital dikemas dengan lebih menarik ya, biar teman-teman di sini juga bisa ngikutin juga ya Bu ya. Ya betul. Terus bagaimana caranya itu dijadikan media pembelajaran yang asik pastinya Kak Hirza ya. Benar, biar nggak boring juga ya Bu ya. Jadi kita bikin lebih fun gitu. Benar banget. Oke, kalau gitu karena teman-teman netizen asyik juga udah nggak sabar, langsung saja ya kami persilakan Ibu Gina Desiana untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Oke, siap Kak Hirza. Slide-nya mungkin sudah muncul ya Kak Hirza? Kalau di saya masih gelap sih Bu. Kita coba share. Sudah. Oh, muncul ya? Ini sekarang kita tunggu sebentar. Mungkin kita sambil menunggu ya. Sudah muncul. Nah, saat ini kita mau bahas apa sih? Nah, sebelum memulai, terima kasih Kak Hirza atas kesempatannya. Selamat datang juga teman-teman di acara hari ini, acara yang menarik, acara literasi digital. Mungkin di sini ada adik-adik yang menyimak ya gitu. Apa sih yang mau dibahas hari ini gitu. Nah, hari ini kita akan coba sedikit berdiskusi terkait apa sih? Terkait budaya bermedia digital. Bagaimana cara teknologi kita gunakan untuk mendukung digitalisasi kebudayaan. Tadi juga mungkin Pak Herma udah sedikit menyinggung ya gitu terkait bagaimana sih teknologi ini kita bisa gunakan untuk media pembelajaran kita gitu. Nah, sebelum memulai izinkan perkenalkan, nama saya Gina Desiana. Saya adalah pengurus dari Relawan TIK Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan kreator gameboard Dolanan Yuk, yaitu gameboard literasi digital, serta founder dari Goleti atau gerakan online belanja komoditi, dan narasumber di beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendamping untuk UMKM. Nah, bagi teman-teman di sini mungkin penasaran ya, gameboard literasi digital itu apa sih? Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin senang mendesain gitu, senang menggambar gitu. Nah, teman-teman bisa kemas hobinya itu menjadi sesuatu yang menarik. Di sini saya dan teman-teman membuat gameboard terkait literasi digital, bagaimana saya mengenalkan kepada adik-adik, teman-teman gitu terkait literasi digital itu dengan media yang menarik gitu, sambil main tapi kita sambil belajar gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman yang suka desain juga bisa kok buat seperti ini. Bagaimana caranya pelajaran yang di sekolah yang kita ngerasa aduh itu pelajarannya kayaknya boring banget, tapi coba kita kemas dengan game, dengan permainan, itu akan jadi lebih asik ya teman-teman, dan kita juga akan jauh lebih paham. Oh, ternyata hoax itu seperti ini ya. Oh, ternyata bully itu tidak boleh ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang suka gambar juga ini bisa jadi salah satu inspirasi untuk teman-teman. Nah, sebelum mulai, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu ada berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia? Mungkin ada Keisha, ada Gavin, atau teman-teman yang lain ada yang tahu berapa sih jumlah suku bangsa di Indonesia? Ya teman-teman, ada banyak banget ya gitu. Ada berapa sih? Ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Dan kita memiliki kurang lebih 2.500 bahasa daerah dan 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Betapa beragamnya ya Indonesia. Kekayaan yang luar biasa untuk Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Betapa beragamnya kita dengan suku bangsa yang banyak, bahasa yang banyak. Nah, terus sekarang apa sih yang akan didiskusikan? Yaitu terkait budaya bermedia digital. Bagaimana cara kita mengetahui dasar-dasar nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bagaimana cara kita berperilaku di dunia digital, kemudian bagaimana cara kita untuk menjadi pelaku digitalisasi budaya itu sendiri. Terus kita juga harus mencintai produk dalam negeri ya teman-teman, serta mengetahui hak-hak di dunia digital itu seperti apa. Nah, mungkin kemarin
terjadi pandemi ya teman-teman. Pandemi itu membuat melahirkan budaya baru, membuat aktivitas kita berubah yang tadinya biasa offline tiba-tiba berubah jadi online. Yang biasanya kita ke sekolah datang langsung, tiba-tiba harus sekolah secara online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet dan lainnya gitu. Kemudian sekarang budaya pun bergeser lagi gitu. Tidak cuma online karena aktivitas sudah berjalan menuju arah normal gitu. Ya, kita biasa melakukan aktivitas itu saat ini secara hybrid atau offline dan online dilakukan secara bersamaan gitu. Teman-teman mungkin bisa jadi hari ini ada di sekolah atau nonton bareng sama teman-teman, tapi menyimak materi dari narasumber secara online. Itu dilakukan secara hybrid. Nah, artinya apa sih? Artinya itu kita lebih banyak melakukan aktivitas sosial kita saat ini di ruang digital ya teman-teman gitu. Tapi apa yang terjadi? Nah, tadi Pak Herma sempat menyinggung ya terkait apa sih? Terkait netizen kita ya gitu. Bagaimana etika netizen kita saat ini gitu. Ternyata netizen kita dibilang nggak sopan nih gitu. Kenapa sih netizen kita dibilang nggak sopan? Kenapa sih gitu? Toleransi di dunia digital ini masih rendah banget. Kenapa nggak ada toleransi gitu? Padahal kita kan di dunia nyata masyarakat yang sangat toleran ya teman-teman gitu. Karena apa sih? Karena dampak rendahnya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kadang kita masih merasa tidak mampu membedakan batasan-batasan kebebasan kita dalam berekspresi di ruang digital itu sendiri. Kita masih sering melakukan perundungan cyber, ujaran kebencian, kemudian kita juga masih suka melakukan pencemaran nama baik, atau kita juga kadang suka melakukan provokasi gitu yang mengarah pada perpecahan di ruang digital itu sendiri gitu. Bukan berarti demokrasi ini kita bebas asal bicara ya teman-teman gitu. Nah, kita juga harus belajar untuk apa sih? Untuk menghargai privasi orang lain di ruang digital. Kadang kita masih merasa tidak mampu membedakan keterbukaan informasi itu sendiri. Kita kadang masih melakukan pelanggaran privasi ya teman-teman. Padahal Pancasila mengajarkan kita apa sih? Pancasila mengajarkan kita nilai-nilai yang baik ya, gitu. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi pakem-pakem kita untuk berekspresi di ruang digital. Sila pertama sendiri mengajarkan kita terkait apa sih? Terkait saling menghormati akan perbedaan ya teman-teman. Walau kita beda suku bangsa, beda bahasa, tapi kita masih bisa saling menghormati di ruang digital itu sendiri. Kemudian sila kedua kita mengajarkan terkait apa sih? Terkait kesetaraan ya teman-teman gitu. Kemudian sila ketiga mengajarkan kita untuk harmoni atau mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan itu sendiri. Dan mengajarkan kita untuk demokratis serta gotong royong. Nah, nilai-nilai Pancasila ini seharusnya kita terapkan ya di ruang digital kita gitu. Bagaimana ini menjadi landasan-landasan kita dalam bermedia digital ya teman-teman. Nah, budaya digital, budaya Pancasila menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan ya teman-teman gitu. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter kita dalam beraktivitas di ruang digital ya teman-teman. Nah, terus lantas bagaimana sih caranya kita menjadi netizen yang berbudaya Indonesia itu? Gimana sih Kak Gina caranya gitu? Nah, caranya yaitu dengan kita bangga akan budaya Indonesia. Setuju ya, sepakat ya teman-teman. Tapi yang terjadi saat ini apa? Yang terjadi saat ini justru budaya asing mulai masuk ke Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di sini yang kemarin-kemarin sempat viral banget, ada konser salah satu girl band asing ya di Indonesia gitu. Dan itu menyedot antusias kita generasi muda. Kita merasa bangga. Jadi kita ngerasa paling keren banget gitu datang ke acara itu, dan kita ngerasa ya budaya asing ya nggak apa-apa Kak Gina masuk gitu. Kan kita juga harus ikutin zaman. Tidak salah sih teman-teman, tapi selain budaya asing yang masuk ke Indonesia juga ada kuliner asing ya teman-teman. Sekarang masuk ke Indonesia, kita merasa kuliner asing itu menjadi kuliner kekinian, kuliner yang jadi tren saat ini gitu. Padahal Indonesia juga punya loh gitu. Punya apa sih? Punya kuliner yang nggak kalah enak gitu. Kita tuh kaya akan rempah-rempah, kaya akan kuliner Nusantara. Banyak sekali ya teman-teman kuliner enak yang dimiliki oleh Indonesia. Nah,
Satu lagi, ini adalah makanan terenak di dunia, yaitu rendang. Rendang itu adalah makanan terenak di dunia saat ini. Aduh, Kak Gina bahas makanan jam segini, bagi teman-teman yang puasa ini godaan banget gitu. Tapi teman-teman harus berbangga ya gitu, bahwa kuliner Indonesia saat ini diakui oleh dunia sebagai makanan terenak. Ada apa aja sih? Ada rendang, nasi goreng, lumpia, tempe, dan masih banyak lagi ya teman-teman makanan Indonesia yang menjadi favorit orang luar gitu. Nah, tugas kita apa sih? Nah, tugas kita yaitu bagaimana mengenalkan kuliner Indonesia ke dunia luar. Caranya dengan apa? Kalau hanya ngasih tahu doang kan mungkin orang nggak banyak notice gitu ya. Tapi dengan cara buat konten. Tadi mungkin Pak Herma sempat cerita tentang TikTok ya, TikTok, ada Instagram, ada YouTube gitu. Nah, gimana caranya kita membuat konten-konten menarik gitu? Nggak cuma joget aja, nggak cuma nari-nari aja gitu. Tapi yuk kita buat konten tentang kuliner. Misalnya yang di sini hobi makan gitu. Yuk buat tentang kuliner Indonesia. Kenalkan pada dunia bahwa kuliner Indonesia itu enak-enak loh gitu. Nah, caranya gimana? Nanti ada Bang Ferry yang akan cerita terkait bagaimana sih aplikasi-aplikasi yang sangat mudah, praktis, dan teman-teman bisa pakai gitu. Buat konten doang, foto, edit cantik sedikit, udah bisa jadi konten. Nah, caranya gimana? Nanti Bang Ferry akan cerita. Pasti seru banget nih teman-teman. Terus, ada apa lagi sih Indonesia? Oh, Indonesia juga punya seni dan budaya ya teman-teman. Ada wayang. Wayang ini biasanya ya, digunakan untuk apa sih? Untuk menyampaikan hal-hal baik tentang Indonesia, etika baik, gitu, budaya baik Indonesia ditampilkan dalam karya seni ya teman-teman. Terus saya masih suka joget, suka nari, Kak Gina gitu. Tenang, karya tari Indonesia luar biasa banyak ya teman-teman. Itu juga bisa kok teman-teman jadiin konten. Konten untuk apa sih? Untuk belajar bisa. Untuk jadi konten kreator nih teman-teman yang suka nari bisa kok gitu. Tapi teman-teman juga bisa kemas tentang budaya Indonesia menjadi sesuatu yang berbau digital gitu. Sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang dengan cara yang asik gitu ya teman-teman. Terus kita juga punya warisan budaya yang luar biasa ya teman-teman. Kita punya batik. Nah, sekarang kita nih generasi muda, batik itu bukan cuma pakaian resmi ya, udah jadi pakaian hari-hari. Malah sekarang nggak cuma batik ya teman-teman, punya tenun juga gitu. Indonesia punya tenun. Hari ini saya memakai tenun karena apa? Saya cinta sama Indonesia, dan teman-teman di sini juga bisa kok pakai batik atau kain tenun Indonesia untuk kegiatan sehari-hari teman-teman, biar orang tahu, oh ternyata Indonesia keren nih gitu. Terus apalagi sih yang Indonesia nggak punya? Oh, Indonesia punya semua ya gitu. Yaitu Indonesia itu masyarakat yang memiliki etika yang sangat baik ya teman-teman gitu. Kita dikenal sebagai negara dari timur yang memiliki etika yang baik. Tadi juga Pak Herma sudah mengingatkan bagaimana cara kita beretika di ruang digital, menjadi netiquette yang baik gitu. Teman-teman di sini tugas kita nih gitu. Yuk sama-sama kita pindahkan etika baik kita, kebiasaan baik kita di dunia nyata ke ruang digital gitu. Tinggal pindahkan saja gitu. Agar apa? Agar netizen kita tidak dibilang netizen paling julid lagi, netizen barbar lagi. Tidak seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Ingat teman-teman, hati-hati dengan jejak digital teman-teman. Teman-teman masih muda, masa depan masih panjang. Teman-teman harus selalu menjaga jejak digital. Karena apa? Jejak digital itu akan menjadi track record kita. Nah, gimana sih cara menjaga keamanan kita gitu di ruang digital itu agar tetap jadi masyarakat beretika tapi aman juga. Kita pengen aktif di sosial media tapi dengan cara yang aman gitu. Nah, nanti ada Bang Olan nih bakal cerita juga terkait bagaimana caranya kita aman bermedia digital. Jadi teman-teman harus tetap ada di sini nih untuk tahu, oh ternyata keamanan digital itu penting loh gitu. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, oh masih ada yang seru lagi, sumber daya manusia Indonesia itu hebat-hebat. Tadi Pak Herma sempat cerita ya beberapa konten kreator yang mungkin bisa jadi inspirasi. Nah, saya juga ini punya nih satu konten kreator, mungkin teman-teman kenalnya dengan Alfiref ya gitu. Bagaimana cara dia mengemas konten budaya Indonesia,
terkait tarian Indonesia, bahasa daerahnya, lagu daerahnya gitu, untuk menjadi sesuatu yang menarik, bisa menjadi media pembelajaran yang asik buat kita gitu yang belajar. Oh, ternyata tarian ini tuh dari sini ya. Oh, ternyata bahasa daerah dan lagu daerah ini dari kota ini ya gitu. Nah, bagaimana caranya Alfirep itu mengemas budaya Indonesia menjadi sesuatu yang sangat menarik. Semoga ini bisa jadi inspirasi teman-teman dan bisa juga jadi salah satu inspirasi untuk belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran yang asik. Bisa dibantu Kak Admin untuk putar videonya. Kita saksikan ya teman-teman, karya dari Alfirep. Manikan di joget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Si batu manikan di joget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tinggal lenter membuka tondong kudel pak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan apinya cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi lihat dari jauh. Rasa sayangi. Menarik ya teman-teman, bagaimana teknologi dapat mendukung proses pembelajaran. Mungkin bagi teman-teman guru di sini, ini juga bisa jadi salah satu inspirasi untuk media mengajar ya gitu. Bagaimana caranya teknologi itu bisa digunakan semenarik itu ya teman-teman gitu. Dan ini semoga bisa menjadi inspirasi. Gak apa-apa suka joget, tapi jogetnya dikemas yuk jadi tarian Indonesia, jadi konten yang asik. Setuju ya teman-teman? Nah, kesimpulan hari ini dunia digital adalah dunia kita sekarang ini ya teman-teman. Mari mengisi dan menjadikan ruang digital ini menjadi ruang yang berbudaya, ruang di mana kita bisa saling berinteraksi ya teman-teman, sekaligus bagaimana kita bisa menjadi netizen yang beradab, memiliki akhlak yang baik ya teman-teman, dan netizen yang memiliki etika yang baik juga. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih penasaran nih, aduh Kak Gina kayaknya seru banget nih terkait budaya bermedia digital itu. Nah, teman-teman juga bisa nih download modul budaya bermedia digital, bisa baca-baca di sana terkait budaya bermedia digital itu seperti apa. Bisa mengunduh di literasidigital.id atau follow Instagram dari Cyber Kreasi. Di sana juga banyak info-info menarik ya teman-teman. Nah, sebelum saya menutup nih presentasi hari ini, semoga ini bisa menjadi semangat nih teman-teman di siang hari ini. Ada kata-kata cantik dari Ibu Gina Rahmalia. Apa sih kata-kata cantiknya? Dalam hidup ini, kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina atas paparan materinya tadi dari Pilar Budaya Digital. Tadi keren banget ya video dari Alfirep tadi. Ngomongin soal budaya nih Bu, kan Bu Gina juga sempat mention bahwa ya anak-anak zaman sekarang ada juga yang sukanya budaya asing, kayak band-band dari negara lain yang kemarin baru manggung di Jakarta ya. Bahkan sampai ada istilah namanya Korean Wave. Ini kan dahsyat banget ya Bu. Dia tuh Korean Wave itu bisa sampai ke seluruh penjuru dunia loh. Salah satunya Indonesia. Gak cuma dari tarian, tapi bahkan sampai makanannya juga. Kalau menurut Bu Gina, mungkin gak sih 5 atau 10 tahun lagi ada istilah Indonesian Wave? Dan gimana caranya supaya hal ini bisa terrealisasi dengan baik? Pasti bisa ya Kak Hirza.
tugas kita yaitu yuk kita kenalkan budaya Indonesia yang keren dan luar biasa ini ke dunia. Caranya dengan apa? Yuk kita banjiri ruang digital ini dengan konten-konten baik, konten-konten seru. Jadi netizen asik Indonesia ya, dengan karya-karya asik juga gitu. Sehingga orang di luar sana bisa notice, oh ternyata di Indonesia ada kuliner enak ya gitu. Oh ternyata Indonesia juga punya tarian dan bahasa yang beraneka ragam ya Kak Hirza gitu. Tugas kita kita buat konten semenarik mungkin karena saat ini orang bisa notice dengan sosial media ya Kak Hirza gitu. Betul. Jadi kalau setiap orang bikin konten tentang budaya Indonesia, nanti mungkin di Instagram, di TikTok semuanya rame dibanjiri sama budaya Indonesia juga ya. Sampai masuk ke eksplornya orang-orang luar juga ya. Setuju banget sama Kak Hirza. Apapun yang bisa kita buat aja dulu, bikin aja, coba aja dulu. Nah caranya gimana? Kak Ferry yang akan cerita. Terima kasih Ibu Gina atas paparan materinya tadi. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu di sesi Q&A. Teman-teman, sebelum lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau remind juga untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 031 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 031 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Kita lanjut ke narasumber yang kedua ya. Beliau juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Ferryanto. Halo, selamat sore Pak Ferry, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Iza. Gimana Mbak puasanya hari ini? Alhamdulillah masih puasa Pak, nggak kerasa ya, nanti 3 jam lagi kita buka puasa. Pak Ferry ngomongin soal kecakapan digital nih Pak. Sebenarnya skill apa sih yang harus dimiliki anak-anak sekarang, terutama buat adik-adik kita ya yang nonton Zoom hari ini, untuk mengikuti perkembangan digital yang ada saat ini? Ya Mbak, kalau sebenarnya kita ngomongin skill apa yang harus dimiliki, sebenarnya sih di IT itu sebenarnya banyak Mbak, ada desain, ada video editing, ada pemrograman dan lain-lain. Tapi sebenarnya permasalahannya menurut saya bukan di mana kita akan terjun ya, tapi permasalahannya kadang-kadang banyak orang yang tidak sabar untuk belajar. Jadi baru 1 tahun, 2 tahun mereka udah kayak nggak ada hasil nih, nyerah apa segala macam. Padahal sebenarnya ya butuh waktu lama untuk belajar, untuk bisa menghasilkan, untuk bisa kelihatan hasilnya. Jadi pesan juga untuk teman-teman yang sedang dan baru mau belajar, konsisten sebenarnya itu intinya. Kalau nanti kejuruannya itu tergantung passion masing-masing. Ada yang senangnya desain ya kejar desain, ada yang senangnya videographer atau video editing kejar, atau mungkin ada yang senang di pemrograman web atau mobil Android ya kejar di yang teknik yang disenangi lah gitu. Jadi intinya jangan nggak sabaran ya Pak ya, karena semuanya butuh proses untuk menjadi expert gitu. Iya, kurang lebih seperti itulah. Baik. Kalau begitu nanti mungkin detailnya mengenai kecakapan digital ada di paparannya Pak Ferry. Kalau gitu langsung saja kami persilakan Bapak Ferryanto untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke Mbak, izin share screen ya teman-teman. Sudah nampil Mbak? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan sedikit mungkin sharing ya, bukan kayak mengajari atau menggurui, tapi sebenarnya lebih ke sharing karena ini juga hari-hari yang saya kerjain, sehari-hari yang saya lakukan karena kebetulan saya memang bekerja di bidang IT ya teman-teman. Jadi ya ngobrol aja sih sebenarnya, ngobrol apa yang udah pernah saya lakukan, mungkin teman-teman bisa adaptasi dan duplikasi ke depannya nanti seperti apa. Apalagi di sini saya lihat kan di sini banyak pesertanya dari SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan ya. Jadi cocok nih, masih dini gitu. Jadi untuk mengeksplor dirinya nih masih
waktu panjang lah gitu. Jadi benar-benar mungkin nanti apa yang dipaparkan bisa dimanfaatkan sama teman-teman semua. Oke, yang pertama mungkin perkenalan diri saya. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah sayang katanya jangan dibuang. Kata Kak Gina gitulah kurang lebih ya Kak Gina ya. Perkenalkan, saya Ferianto. Kebetulan saya Direktur Yali Communication. Ini perusahaan di bidang IT, ada kursus pembuatan aplikasi dan lain-lain lah. Pokoknya semua berhubungan dengan teknologi. Yang berikutnya saya juga kebetulan founder komunitas blogger Kuburaya. Kalau teman-teman tahu, blogger itu ya penulis untuk menciptakan konten satu tulisan yang dengan tujuan agar banyak dibaca. Kalau udah banyak dibaca, tentu menghasilkan duit, namanya Google AdSense. Nah itu Kak Gina jangan-jangan blogger juga nih. Saya juga bekerja di Ernap Indonesia. Jabatan saya di IT Support and Networking. Jadi urusannya ngurusin server-server di perusahaan. Lalu nih yang keempat nih saya sama dengan Kak Gina ya, saya juga pengurus relawan TIK, kebetulan saya ketuanya di Provinsi Kalimantan Barat. Yang berikutnya saya juga kebetulan narasumber atau instruktur di beberapa kementerian, bukan hanya di Kementerian Kominfo sebenarnya, saya juga di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ya memang kurang lebih 15 tahun saya udah menjadi instruktur. Nah ini ada beberapa sosial media saya dan website pribadi saya. Kalau teman-teman ingin berkomunikasi atau sekedar konsultasi silahkan. Ini juga ada beberapa skill keahlian saya yang tadi saya jelaskan sama kakak siapa tadi, Kak Hirza. Nah banyak teman-teman tuh sebenarnya nggak sabar gitu, nggak sabar untuk belajar. Padahal sebenarnya proses belajarnya itu lumayan lama. Saya saja udah belajar kurang lebih 15 tahun ya Kak Gina ya. Dan sampai hari ini pun masih belajar karena ada teknologi baru yang dulu beda dengan sekarang. Oke, latar belakang kegiatan ini mungkin menurut Hotsuite pada tahun 2022 bulan Februari di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet, yang mungkin itu setara dengan 73,7 dari populasi penduduk Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat di dunia maya ini mau pencalonan presiden sebenarnya udah cocok ya, karena udah hampir 73,7 gitu. Jadi rakyatnya udah banyak itu. Sebenarnya bisa juga sebenarnya menurut saya kalau misalnya dimungkinkan ke depannya pemilu udah online aja. Karena emang penggunanya internet sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi yang disayangkan itu berdasarkan survei dari BPS pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 3 dari subindeks pembangunan teknologi informasi di Indonesia, yaitu akses infrastruktur. Infrastruktur itu kalau teman-teman tahu itu jaringan internet. Nah, kurang lebih seperti itulah, itu namanya infrastruktur TIK gitu. Lalu intensitas penggunaan ya kayak kita menggunakan sosial media dan internet lah itu. Dan yang terakhir adalah keahlian. Yang di awal tadi sudah saya jelasin sama kakak moderator juga, bahwa ya itu banyak dari teman-teman kita ini sebenarnya bukan tidak bisa, sebenarnya tidak sabar. Jadi berdasarkan dari riset BPS tuh ternyata subindeks keahlian inilah yang memiliki rate score paling rendah. Ini bahaya menurut saya. Bahayanya kenapa? Pengguna kita 73,7%, tapi ternyata untuk keahliannya itu yang terendah gitu ya. Maka sebenarnya itu kenapa dasar kegiatan ini dilaksanakan, agar mudah-mudahan setelah mengikuti webinar dari Kak Gina, dari saya, dan dari Mas Tauta ini, jadi teman-teman tuh terliterasi lah keahliannya tentang teknologi ini, ya sedikit-sedikit ada gambaran, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi di awal juga udah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah ya, kayak teknologi itu bagai pisau bermata dua lah. Jadi ada sisi positif dan sisi negatif. Sebenarnya bagaimana sih kita mengambilnya atau menerapkannya, apakah untuk yang negatif atau yang untuk yang positif. Nah, itu balik lagi kita. Kalau kita lihat sebenarnya positif itu ada banyak sekali. Di sektor pendidikan, pembelajaran, komunikasi, lalu akses informasi, media hiburan yang sekarang kita sambil baring-baring pun udah bisa dengar podcast, udah bisa lihat konten orang di YouTube.
Lalu yang terakhir mungkin pekerjaan ya. Jadi yang dulu tidak pernah dibayangkan dengan orang kalau misalnya kerja tuh ternyata bisa di rumah. Dan sejak COVID 2019 itu semua berubah ya, dunia pekerjaan pun berubah. Ternyata ada yang namanya work from home, jadi kerja di rumah. Jadi itulah positifnya teknologi. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa teknologi ini ada negatifnya. Yang ini sebenarnya harus dihindari gitu. Nah, yang pertama ini ada kecanduan. Ya, sebenarnya tidak ada masalah teman-teman bermain game, cuman yang kadang-kadang bermasalah tuh sampai nggak tahu waktu lah, lupa sekolah karena misalnya ngembun, bangunnya akhirnya kesiangan, akhirnya nggak sekolah. Itu yang dikhawatirkan. Kalau hanya untuk mencari hiburan sebenarnya nggak ada masalah. Kalau menurut saya ya itu tadi peran teknologi itu ada positifnya kan gitu. Yang penting jangan kecanduan. Yang berikutnya adalah cyberbullying. Nah, ini juga teman-teman harus hati-hati ya, karena semuanya udah diatur sama Kementerian Kominfo itu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Nah, jadi segala cyberbullying, konten pornografi, perjudian dan lain-lain itu udah jelas hukumannya. Rata-rata itu hukumannya 5 tahun penjara dan dendanya 1 miliar. Jadi teman-teman hati-hati kalau main sosial media, mending ngelihat orang aja lah. Jadi kalau misalnya di sosial media scroll aja, yang lucu kita lihat, yang kira-kira mengusik hati kita, benci apa segala macam di scroll aja. Karena apa? Pada saat kita berkomentar yang aneh-aneh, orang tidak terima, digunakanlah Undang-Undang ITE. Nah, itu udah jelas gitu. Jadi sini mungkin adik-adik yang masih awam ya, belum tahu undang-undangnya, hati-hati karena cyberbullying ini masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Lalu yang berikutnya keamanan data ini ya banyak disalahgunain seperti penokohan online. Nah, nanti mungkin Mas Tauta nanti yang akan menjelaskan bagaimana sih memproteksi data pribadi kita atau bagaimana memproteksi akun-akun keamanan kita gitu. Jadi nanti ada pembahasan detail lah. Makanya teman-teman jangan beranjak dulu dari webinar ini karena materinya masih sangat banyak. Lalu yang berikutnya pengaruh negatif di kehidupan nyata. Nah, ini juga banyak saya menemui itu orang-orang di sekitar saya, karena dia buat status yang aneh-aneh, jadi akhirnya ngerasa kayak keder ya, takut sendiri gitu. Jadi pada saat posting nggak mikir, tapi setelah posting, setelah di screenshot orang, baru akhirnya ketakutan sendirinya. Itu makanya harus hati-hati, harus bijak lah bersosial media dan berinternet. Lalu yang berikutnya kurang interaksi sosial. Nah, ini juga banyak ya kita temui. Contohnya yang sekarang ini aja lah, yang lagi dekat ya, buka bersama gitu misalnya. Yang seharusnya buka bersama nih untuk kegiatan kita ngobrol bareng, tukar pikiran. Tapi kadang-kadang di tempat buka bersama pun kita masih sibuk dengan handphone masing-masing. Jadi ya kurang-kurangin lah sibuk dengan handphonenya masing-masing. Kecuali memang itu pekerjaan pun kan ada waktunya 8 jam bekerja, ya istirahatlah kita. Misalnya kayak saya dan Kak Gina itu sebenarnya jam kerjanya nggak ada yang ngatur ya, jadi bebas. Nah, itu kadang-kadang memang saya dan Kak Gina tuh harus mengatur waktunya sendiri lah gitu. Jadi kadang-kadang kelewatan ya Kak Gina ya, kadang-kadang sampai larut malam kita bekerja. Nah, itu memang harus dibatasi intensitas kita terhadap teknologi. Nah, ini ada landscape cakap digital ya. Jadi apa-apa sih sebenarnya item-item yang harus kita kuasai. Yang pertama, kita paham tentang mesin pencari ya. Jadi teman-teman nanti setelah slide ini ada saya jelasin gimana sih mesin pencari itu. Lalu aplikasi percakapan dan sosial media ini termasuk juga aplikasi-aplikasi yang untuk desain, video editing dan lain-lain. Mungkin nanti saya akan sepintas-pintas lah bahasnya sedikit. Lalu yang berikutnya dompet digital, loka pasar dan transaksi. Nah, ini sebenarnya yang paling sering terjadi penipuan online ya. Mungkin nanti ini di narasumber berikutnya akan bahas detail ya tentang ini dompet digital, loka pasar dan transaksi. Nah, ini mesin pencari. Jadi teman-teman di sini mungkin yang dikenalnya hanya Google ya. Google, lalu carilah apa misalnya tugas matematika apa, atau misalnya metamorfosis itu apa, atau apalah segala macam. Nah, itu kadang-kadang kan sebenarnya itu hanya salah satu. Masih banyak lain lagi. Kalau misalnya saya sebutin mungkin ada yang namanya Yahoo. Walaupun mungkin sekarang udah nggak terlalu terkenal lama, tapi ada. Lalu yang sekarang lagi hit itu ada teknologi AI ya, itu ada namanya ChatGPT. Nah, jadi
teman udah langsung chat sama apa namanya sama robotnya, udah bukan lagi pencarian melalui situs web, tapi dia udah langsung ngobrol dengan robot. Nah, itu teman-teman harus pahami sedikit-sedikit lah. Lalu aplikasi percakapan. Nah, teman-teman nih kalau misalnya menggunakan sosial media ya harus ya sedikit-sedikit belajar lah gimana nanti untuk faktor keamanan kayak IG, kayak Facebook dan yang lain-lain. Jadi jangan hanya menggunakan tapi tahulah fungsi-fungsinya untuk apa. Nah, ini juga ada dompet digital, lokal pasar dan apa namanya untuk transaksi ya. Jadi teman-teman di sini ya sedikit-sedikit banyak harus mengetahui kalau ada yang namanya apa namanya dompet digital kayak OVO, e-wallet itu ya, dan lain-lain juga. Kalau untuk transaksi jual beli ada di beberapa marketplace ya. Terus bagaimana bertransaksinya teman-teman harus ya sedikit-sedikit menguasai lah. Nah, ini rekomendasi aplikasi untuk belajar dan mengejar. Ini mungkin saya ini sebenarnya berdasarkan pengalaman aja ya, yang paling sering saya gunain tuh sebenarnya di aplikasi ini. Sebenarnya kalau kita mau cerita aplikasi itu banyak sekali. Nah, ini yang mungkin sering lah saya gunain. Yang pertama Canva. Canva ini luar biasa. Saya yang 15 tahun yang lalu belajar Photoshop, belajar Corel Draw, habis dibantai sama Canva. Jadi desain-desain saya yang di Photoshop dan Corel tuh jauh sekali. Sekarang ini benar-benar ya menurut saya bisa mengalahkan lah. Dan akhirnya pun saya sedikit demi sedikit pelan-pelan udah mulai mengurangi untuk menggunakan dua aplikasi itu. Dan sekarang saya lebih fokusnya memang ke Canva karena memang terbaru dan terbarukan gitu. Semua ada di sini. Termasuk PowerPoint yang sekarang saya buat itu saya buat di Canva. Jadi udah enggak lagi saya membuat di Microsoft Office PowerPoint gitu. Jadi udah menggunakan Canva. Lalu di Canva ini bisa juga buat video. Nah, malah lebih mudah menurut saya. Tampilan lebih bagus, lalu waktu juga bisa kita tentukan. Nah, banyak kan mungkin di antara teman-teman yang tahu Canva hanya untuk membuat apa namanya desain gambar. Padahal sebenarnya bisa untuk buat video. Walaupun memang dia tidak bisa terlalu panjang-panjang amat gitu. Tapi ya kalau untuk intro dan lain-lain masih bisa lah. Lalu untuk buat flyer, membuat presentasi, langsung membuat sampai untuk membuat kalau misalnya kita membuat baliho juga udah bisa. Cuman memang ada ukurannya. Kalau nggak salah dia hanya bisa ukurannya 1,5 meter kali 1,5 meter. Lebih dari itu memang harus menggunakan aplikasi yang mungkin yang lebih besar. Nah, itulah kelebihan Canva. Bukan saya melebih-lebihkan atau mempromosikan, tapi memang inilah yang saya sering gunakan saat sekarang. Lalu berikutnya ada Google Form. Nah, ini Google Form ini juga menurut saya fenomenal ya. Saya juga kebetulan ngajar di SMA Kapuas Pontianak. Nah, itu hampir semua kegiatan proses belajar mengajar saya menggunakan Google Form. Sini bisa absen, ini real time. Jadi nggak bisa orang tuh bohong lagi kalau dia masuk atau tidak, kecuali mungkin nggak punya handphone atau handphonenya hilang atau masuk ke kali ya. Tapi kalau selama dia orangnya ada dan handphonenya ada, datanya ada, pasti bisa absen real time. Jadi pada saat itu juga dia bisa absen. Bisa juga untuk buat ujian, ini malah lebih mudah ya. Jadi nilai langsung keluar, kita langsung tahu, si guru juga langsung tahu bagaimana nilainya langsung keluar, udah nggak perlu ngerekap sibuk-sibuk lagi. Udah yang zaman-zaman dulu udah kita tinggalin lah. Lalu yang berikutnya tugas dan lain-lain, masih banyak lah Google Form ini fungsinya. Nah, ini Google Bersama, ini juga penting ya teman-teman semua. Jadi di saat misalnya nih kerja kelompok, teman-teman kerja kelompok itu nggak usah lagi buat satu orang yang kerjain, itu bisa menggunakan semua. Misalnya 5 orang, ya 5 orangnya bisa menggunakan. Itu tinggal di settingan editor aja di sini. Jadi teman-teman ambil ambil filenya, lalu klik editor, itu semua udah bisa. Yang penting linknya dibagikan ke 5 teman, itu semua bisa ngedit bersama-sama. Jadi ketahuan siapa yang ngerjain dan siapa yang tidak ngerjain, kayak gitu. Lalu Google Drive ini selain untuk bekerja bersama-sama, kerja kelompok, juga bisa untuk menyimpan file ya. Tahu kalau yang tadi Pak Menteri Kominfo bilang namanya cloud computing. Nah, walaupun memang kalau yang gratis tuh nggak besar, storage-nya hanya 15 GB. Tapi kalau kita beli yang berbayar, itu bisa sampai unlimited. Nah, ini yang lagi viral ya, baru ya hampir 6 bulanan inilah lagi viral, jadi ChatGPT. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau mengerjain tugas, udah nggak sibuk-sibuk lagi. Nah,
tolong diingat, teknologi bagai pisau bermata dua, ada sisi positif dan negatif. Ini kalau digunakan negatif juga bahaya. Jadi gunakanlah teknologi secara bijak. Jadi ChatGPT ini bagus untuk kita belajar, tapi jangan semerta-merta semuanya hanya mengandalkan teknologi. Sekali-sekali kita belajar, gitu, belajar sendiri, belajar berpikir lah, jangan semuanya dicari di Google atau di ChatGPT. Nah, ini juga ada aplikasi bagus ya, Quizzes. Jadi ini untuk bermain sambil belajar. Jadi kita bisa membuat sama dengan Google Form, cuman dia lebih interaktif dan lebih bisa kita bermain lah. Ini untuk kasus-kasus atau soal-soal yang tidak tegang gitu, yang santai. Tapi kalau yang serius-serius, silakan gunakan Google Form, karena Google Form itu tingkat keamanannya juga tinggi. Nah, ini juga yang terakhir ya, mungkin ada Zoom. Nah, ini Zoom juga apa namanya, teman-teman udah paham lah saya pikir, Zoom, ada Google Meet. Jadi karena pandemi ini akhirnya semuanya kita berubah ya, jadi yang dulunya offline sekarang online. Nah, teknologi Zoom ini bagus sekali, bisa merekam. Malah saya kadang-kadang karena rekaman kualitasnya bagus, kadang-kadang dan gratis 40 menit ya, kadang-kadang saya membuat video tutorial itu udah nggak gunain apa namanya, aplikasi recording screen lagi, tapi menggunakan apa, Zoom. Jadi Zoom ini kan ada apa, ada tool untuk merekamnya ya, dan kualitasnya itu luar biasa bagus dibandingkan dengan aplikasi recording yang lain. Oke, mungkin dari saya cukup itu kesimpulannya. Ya itu tadi ya, jadi teman-teman bagaimana cara memanfaatkan teknologi itu, belajarlah sungguh-sungguh, dan yang terakhir jangan sampai kita cepat putus asa. Setahun 2 tahun belajar belum ada hasil ya nggak apa-apa, apalagi kayak misalnya teman-teman ini kan masih SMP ya, masih panjang, nanti selesai SMP masih SMA, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sebenarnya udah waktu yang pas kita punya ilmu. Kalau misalnya memang serius mau di bidang teknologi, 5 tahun itu udah waktu yang pas. Begitu selesai SMA, kita udah punya keterampilan. Oke, yang saya jelaskan tadi sebenarnya ya hanya kulit-kulitnya ya, karena waktu kita 15-20 menit tidak terlalu panjang. Tapi kalau teman-teman ingin belajar detail, silakan unduh, ada modulnya Cakap Bermedia Digital di literasidigital.id. Atau jangan lupa follow IG-nya Siberkreasi. Nanti di IG-nya Siberkreasi banyak informasi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk jadwal-jadwal kegiatan webinar yang seperti ini. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin jika ada kata-kata salah atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin itu kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry atas paparannya tadi dari pilar kecakapan digital. Tadi saya relate banget nih sama Pak Ferry, dulu saya belajar Corel Draw. Ternyata sekarang udah ada Canva, Pak. Tinggal ceplok-ceplok, tempel-tempel jadi ya, lebih keren lagi. Bener-bener. Tapi nggak ada yang salah ya, dulu kita belajar Corel Draw, paling nggak kita tahu ilmunya gitu. Iya, nah, betul Mbak. Ngomongin perkembangan digital nih Pak, kan sekarang semuanya serba gampang lah, kerja dari rumah bisa. Mesen makanan tinggal buka handphone, makanannya datang ya kan. Belanja tinggal buka handphone, belanjaannya datang. Sampai belanja sayur pun bisa online sekarang. Nah, kalau menurut Pak Ferry, gimana sih langkah-langkah yang seharusnya dilakukan masyarakat supaya tidak terjadi culture shock, Pak? Kan tadinya nggak bisa nih belanja sayur ya harus ke pasar. Kalau sekarang udah bisa lewat handphone, lebih gampang bayar, bahkan beli cilok aja bayarnya pakai e-wallet, tinggal di scan gitu. Nah, supaya tidak terjadi culture shock gimana menurut Pak Ferry? Nah, itulah Mbak, itulah sebenarnya pentingnya kegiatan literasi digital seperti ini. Makanya kegiatan literasi digital ini kan dibagi beberapa Mbak, ada untuk komunitas, ada untuk masyarakat umum, dan ada untuk sekolah. Nah, kebetulan untuk saat ini kan yang untuk sekolah, tapi sebenarnya kan ada kegiatan untuk komunitas dan masyarakat umum. Nah, disitulah sebenarnya yang menurut saya pemerintah secara tanggung jawab udah menyelesaikan tanggung jawabnya dong, karena udah ngasih informasi dan ngasih ilmu. Tapi sekarang balik lagi ke masyarakatnya. Kalau misalnya Mbak bertanya ini masyarakat shock atau tidak, ya inilah kehidupan Mbak. Itu Mbak tahu sendiri kalau BlackBerry bisa mati gara-gara Android kan. Nah, apa alasannya sebenarnya? Karena dia tidak mau berkembang, karena dia tidak mau belajar ya. Sama juga seperti masyarakat kita. Kalau tidak mau berkembang dan tidak mau belajar ya akhirnya mati sendiri gitu. Oke, jadi harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Iya, itu baik yang
terpaksa Mbak, mau nggak mau memang kita harus Ikut, betul. iya Mau harus nggak mau ikut. terpaksa harus Iya ikut. dipaksa lah. Dipaksa untuk mengikuti. Iya. Baik, Pak Ferry, terima kasih atas paparan materinya tadi dari Pilar Kecakapan Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ketemu lagi di sesi Q&A. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke narasumber yang terakhir, saya mau remind juga untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 031 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 031 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, sudah hadir juga bersama kita pembicara yang terakhir yang akan membagikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Bapak Tuah Taha Siholan. Halo, selamat sore Pak Olan, apa kabar? Baik Mbak, apa kabar Mbak Hirza? Alhamdulillah, baik juga. Hari ini di pilar yang terakhir kita mau bahas keamanan digital, Pak Olan. Ngomongin soal keamanan digital kan setiap hari kita seringlah ngeliat berita-berita di internet dan mungkin sedikit banyak beritanya tuh ada yang hoax. Kira-kira ada nggak sih Pak filter-filter dari pemerintah untuk memfilter berita hoax sendiri yang beredar luas di masyarakat, terutama di sosial media ya? Oke, tentunya ada dong. Tentunya kalau dari pemerintah, dari Kominfo sendiri itu ada untuk mengadukan konten hoax itu di positif Kominfo. Nah, itu bisa diadukan ke sana. Jadi info-info berita hoax kalau kita adukan pasti akan di take down sama Kominfo sendiri gitu. Oke, jadi kalau misalnya seandainya kita ketemu berita hoax langsung diadukan ke sana ya. Jadi langsung kena ban ya si Iya beritanya benar. itu sendiri ya. Oke, mungkin ini juga Iya bisa benar sekali. diimplementasikan oleh adik-adik ya. Kalau ngeliat berita-berita hoax, boleh nanti diadukan ke Kominfo juga yang tadi di-mention sama Pak Olan. Oke, kalau gitu karena teman-teman netizen asyik udah nggak sabar, langsung saja ya. Kami persilakan Bapak Tuah Taha Siholan untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, izin share ya. Oke, selamat sore semuanya teman-teman di sini. Makin semangat ya, karena ini di sesi terakhir, tentunya sesinya juga seru nih tentang keamanan digital. Ya, keamanan digital tentunya di sini temanya adalah teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi ternyata kita dalam proses belajar pun itu juga kita harus paham tentang keamanan digital. Oke, perkenalkan nama saya Tuah Taha Siholan, bisa dipanggil Olan. Saya sebagai IT Trainer Edukasi for ID, relawan TIK juga. Lalu yang ketiga asesor LSP juga. Nanti kalau teman-teman pertanyaannya tidak bisa dijawab di sini, teman-teman bisa tanyakan melalui Instagram saya sendiri, nanti tinggal di chatting aja, tentunya mengenai keamanan digital ya. Oke, pertama tentunya di keamanan digital ini kita bisa lihat ya teknologi itu makin berkembang secara masif. Yang pengguna internetnya juga setiap bulannya, setiap tahunnya itu terus meningkat. Nah, kita karena terus berkembang, ya tentunya ada perubahan gaya hidup ya yang ditawarkan bagi internet ya, seperti kemudahan, kepraktisan dalam berbagai hal. Contohnya adalah saat kita sekarang ini. Dulu mungkin saat kita belum mengenal dengan teknologi Zoom ya, kita harus ketemu langsung di lokasi, kita harus prepare, setting alat dan lain-lain. Nah, ternyata karena perkembangan teknologinya meningkat, tentunya pas pandemi waktu itu ya. Nah, akhirnya kita mudah dan praktis ini kita untuk sharing materi-materi atau ilmu-ilmu yang disampaikan gitu. Nah, lalu kita sebagai masyarakat juga semakin nyaman, makin percaya dengan adanya teknologi tersebut. Nah, terus kita juga aman juga nih dalam aktivitas keuangan digital yang tentunya ada resiko tingkat tingginya, tetapi kita sudah diberikan layanan-layanan terbaik bagi platform-platform dompet digital untuk menyimpan uang kita di sana gitu.
Nah, tentunya dari tadi kita udah mudah, praktis, nyaman, terus kita percaya, tapi ada potensi buruknya juga ya. Jadi semakin berkembangnya teknologi, kita juga harus tetap update dan kita harus tetap jeli tentang potensi buruk apa yang akan terjadi gitu. Nah, diperlukan nih pemahaman kita-kita di sini, teman-teman di sini, masyarakat, terus orang tuanya, dan terkait keamanan digital. Karena kenapa sih kita harus keamanan digital tuh harus banget ya? Karena keamanan digital itu adalah sebuah proses ya untuk memastikan kita sebagai layanan digital baik secara daring ataupun luring kita bisa dilakukan secara aman gitu. Jadi kita mengaksesnya harus aman. Nah, tidak hanya untuk mengamankan data kita yang miliki ya, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifatnya rahasia ya. Di sini konteks yang saya sampaikan kepada adik-adik ya, ada beberapa poin ya. Tentunya enggak semuanya saya sampaikan, ada kita mengamankan perangkat digital, identitas, ada flexing juga, terus penipuan digital, rekam jejak digital, lalu keamanan digital bagi kita gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan di sini, jadi simak ya. Nah, di era digital ini ya, di mana teknologi itu high teknologi itu segitu manfaatnya bagi kita ya. Jadi kita nggak terbatas ya akses dan jumlah pengakses dalam dunia digital tuh. Jadi saking tingginya teknologi tadi yang sudah disampaikan sama narasumber yang lain, dengan teknologi yang baru kayak AI tadi, kita bisa menanyakan informasi apapun dan dijawab gitu. Nah, karena teknologi yang makin berkembang, ya jadi nggak semua nih pengakses di sana, di dunia internet, itu orang baik ya. Kenapa? Karena di sana ada juga orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang-orang baik tersebut. Jadi mereka mencari celah keamanannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan mulai dari pencurian data hingga bentuk perusakan sistem gitu. Jadi kita yang menggunakan internet, kita juga harus paham ya, harus jeli juga. Walaupun kita di sana baik ya, kita mencari tugas, mencari solusi, mencari tutorial, ya tetap aja ada orang yang mau mencuri data-data kita gitu. Nah, seperti apa sih data pribadi gitu? Jadi data pribadi itu pertama ya, jadi kita harus pelindungan data pribadi kita dibutuhkan untuk menghindari ancaman ya. Jadi ancaman sekarang tuh banyak ya, ada ancaman seksual, ada perundungan online ya, bully online, hingga kekerasan berbasis gender online. Jadi data pribadi ini kita harus amankan ya, karena ya tentu tadi yang pertama ada banyak sekali ancaman yang bisa kita terima ya, apalagi yang sekarang tuh perundungan online ya, terus kekerasan ya gitu juga bisa dilihat dari data pribadi. Yang kedua, perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk mencegah oknum gitu dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik gitu. Jadi ternyata data pribadi kita itu harus kita lindungi ya, supaya nggak disalahgunakan gitu. Kemudian alasan terakhir adalah memberikan hak kendali atas data pribadi kita. Jadi data pribadi kita itu adalah hak sepenuhnya diri kita, bukan orang lain gitu. Jadi jangan mau datanya dikendalikan sama orang lain gitu. Nah, tentu apa aja sih data pribadi yang sebaiknya harus dijaga? Ya, tentu pertama data umum ya. Data umum di sini kita bisa lihat ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, NIK. Ini pun sebenarnya kita bisa sensor ya. Kita hanya membagikan kepada institusi yang berhak gitu, seperti bank atau catatan sipil. Kombinasi antara data. Nah, terus habis itu ada data khusus. Data khusus itu apa aja? Data khusus ini yang harus dijaga ya. Kayak informasi riwayat kesehatan, informasi anggota keluarga, nama ibu kandung, jangan jadikan bercandaan ya. Apalagi kalau misalkan masih sekolah, kata-kataan orang tua, nah itu nggak boleh banget. Kalau ada orang jahat yang dengar, nah itu dia bisa memanfaatkan nama ibu kandung untuk menguras data-data kita atau menguras tabungan kita ya. Lalu ada data keuangan, terus ada catatan kejahatan itu. Jadi
ada dokumen juga jangan asal bagi dokumen aja ya. Dari mulai akte kelahiran, ijazah, KTP, kartu keluarga, paspor, NPWP, SIM, kartu ATM, jangan main posting karena tentunya di internet kalau kita sharing semua data-data privasi kita ini bisa disalahgunakan. Jadi apa aja sih yang bisa kita tampilkan di media sosial ya mungkin nama aja ya, nama, jenis kelamin kita, kewarganegaraan pasti ya. Terus habis itu apalagi ya mungkin aktivitas positif kita seperti kita lagi belajar dan lain-lain itu. Lalu di sini saya mau ajak teman-teman di sini mengenal flexing ya. Flexing itu adalah tindakan pamer ya. Jadi tindakan pamer kekayaan yang dimiliki. Ya meski begitu banyak yang orang ya. Jadi di internet itu masih banyak orang yang nggak setuju dengan tindakan flexing karena merupakan salah satu bentuk dari dampak negatif kemajuan teknologi. Nah tentunya kenapa sih flexing ini nggak boleh? Ya kita bisa lihat di sini karena ada kasusnya ya. Umbar konten flexing di media sosial, wanita di salah satu daerah di Riau ini dihabisi ya. Jadi pelakunya tuh bukan rampok ternyata adalah pelakunya adalah keluarga sendiri. Jadi kalau kita flexing di media sosial ada orang yang nggak suka dengan kita juga bisa kena dampak negatifnya. Jadi hati-hati ya. Terus apa nih yang bisa kita flexing di media sosial? Tentunya tadi kayak teman-teman misalkan suka desain grafis, editing video, nah kita bisa flexing karya-karya kita di sana gitu. Atau kita bisa flexing budaya kita atau kita lagi makan makanan khas daerah kita, nah itu kita biasa flexing di media sosial. Jadi saat kita flexing budaya kita flexing aktivitas skill kita, maka kita juga punya dapat insight positif dari media sosial. Jadi jangan hanya kekayaan aja yang di flexing di media sosial gitu. Nah tentunya tadi dengan poin flexing, nah kita sekarang ke poin transaksi digital aman dan nyaman ya. Nah tentunya kenapa di sini transaksi digital aman dan nyaman? Karena ya tentunya banyak yang lagi viral juga di internet yang sistem COD ya, sistem COD yang barangnya sudah dibuka, tapi karena nggak suka itu dikembalikan lagi ke pengirimnya gitu. Nah, akhirnya jadi banyak sekali kasus, ada yang dipukul, ada yang mau dipotong gitu kan. Nah, ini kan hal-hal konyol yang karena nggak tahu sistem transaksi digital itu seperti apa. Nah, karena perkembangan zaman sekarang nggak bisa dihindari lagi ya, nggak bisa dipisahkan lagi sama gadget ya. Karena gadget itu udah melekat banget sama kita, terus aplikasi digitalnya juga memudahkan kita ke sehari-hari, jadi bertransaksi keuangan, itu juga kita harus waspada. Kenapa sih harus waspada? Supaya kita paham betul cara transaksi digital itu seperti apa, supaya kita terhindar dari resiko bahayanya, mulai dari kebocoran, kerugian finansial, atau karena ketidakpahaman kita dengan sistem, maka kita jadi bisa arogan gitu. Nah, ada kasus juga penipuan catut nama bea cukai marak dan modus di online shop ya. Ini kenapa? Karena ada beberapa orang mengorder barang di online shop itu dia komplain di media sosial jasa pengirimnya. Habis itu dia dihubungi oleh orang yang menipu dia bahwa harus menebus barang tersebut di bea cukai supaya barangnya bisa dikirimkan. Nah, karena ketidaktahuan itu, makanya banyak orang yang sembarangan komen di Instagram, contohnya ya, di media sosial Instagram, jasa pengiriman, barang saya kok belum sampai ya, kok belum sampai rumah, terus barang saya kok tertahan ya. Akhirnya ada dari data itu, ada orang-orang yang bisa mengambil kesempatan untuk mengurasnya. Jadi banyak sekali penipuan dari online shop karena kesalahan kita. Kita kasih tahu ke orang bahwa kita tuh lagi memesan sesuatu gitu. Akhirnya orang mengambil kesempatan itu untuk menipu kita. Nah, jadi hati-hati juga untuk hal-hal seperti itu. Nah, tipsnya transaksi digital mudah dan aman itu seperti apa? Kita bisa merubah PIN, kita bisa cek ulang QR code dan bukti pembayaran, terus aktifkan two-factor authentication, terus kita rahasiakan kode OTP kita,
terus pakai aplikasi terpercaya dengan sistem keamanan yang lengkap gitu. Nah, keamanan digital ya dan cara menjaganya di era modern sekarang, kita harus hati-hati lagi ya. Jadi untuk melindungi data kita kayak contohnya kemarin tuh ada yang mengirim kita eh, aplikasi lewat WhatsApp kayak undangan, terus kita klik akhirnya gadget kita datanya tersedot semua. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di sana ya. Nah, kita harus bisa mendeteksinya. Kondisi keamanan memungkinkan kita menangani berbagai jenis keamanan, misalnya ada malware, pemindahan data, kecocokan data, dan penyusupan akun. Nah, ini contohnya yang tadi saya kasih tahu, undangan pernikahan, ada yang pakai BPJS juga, terus lokasi resepsi, ini yang kita klik maka data kita langsung keambil semua. Nah, di sini ada contoh-contohnya kejahatan di media internet ya, mulai dari pemindahan data, kebocoran data, penghapusan data, spoofing. Spoofing ini kampanye phishing dan spam ya, menggunakan email yang cenderung membuka pesan saat mereka yakin pesan tersebut berasal dari sumber yang sah. Jadi pakai nama-nama yang mirip-mirip sama akun aslinya. Jadi kita bisa main klik aja gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam mengklik gitu. Penyusupan akun, evaluasi hak istimewa. Jadi dia bisa mengontrol lebih besar dari resort atau domain kita. Lalu ada phishing, ada malware. Ya, malware ini yang virus yang disusupin ke komputer kita atau ke gadget kita. Nah, yang terakhir nih ada jejak digital. Nah, jejak digital nih penting juga ya. Kita nggak bisa hindari ya, kita browsing di internet itu, kita meninggalkan jejak. Dan jejak itu paling sulit untuk dihapus. Nah, kalau kita mau browsing di internet, terus kita browsingnya aneh-aneh, maka data kita itu rawan ya, gadget kita rawan diambil orang atau disalahgunakan sama orang tersebut gitu. Nah, kita harus pintar mengelola jejak kita di digital. Kita mulai dari mana? Kita akses ilegal data, mereka bisa akses ilegal data pribadi, pencurian identitas, doxing atau framing, pencemaran nama baik ya, dan lain-lainnya. Kita harus hindari ya hal-hal tersebut. Gimana supaya terhindar? Kita bisa bijak salah menulis, terus memeriksa jejak digital kita, ya hapus atau sembunyikan ya. Jadi jangan sampai men-share konten-konten negatif itu di media digital karena akan berpengaruh dengan jejak digital kita. Terus kita harus bangun citra diri yang positif, gunakan akses internet tentunya untuk hal positif ya. Terus perhatikan perangkat mobilenya gitu. Jadi jangan sampai sembarangan ya. Nah, kesimpulannya ya, tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Nah, identitas diri kita hanya untuk kita dan instansi terpercaya ya. Lalu tidak fear of missing out ya, atau disebut dengan FOMO, membagikan konten bersifat identitas melalui ikut-ikutan karena lagi viral, lalu selalu berpikir kritis, tidak mudah percaya dengan semua yang ada di internet gitu. Jadi harus teliti. Nah, kalau teman-teman di sini mau belajar lebih dalam lagi tentang aman bermedia digital, silahkan unduh di literasidigital.id atau lihat konten-konten menarik tentang keamanan digital dan lain-lainnya di IG Siberkerasi. Oke, itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tuahta Hasiholan atas paparannya tadi dari pilar keamanan digital. Tadi cukup banyak dibahas ya soal data-data yang nggak boleh kita share atau publish di media sosial. Nah, kalau menurut Pak Tuahta sendiri, ini tuh kan sekarang banyak banget konten creator. Justru bikinnya tuh kayak room tour, host tour lah. Jadi nunjukin isi rumahnya, bahkan sampai isi kamarnya, koleksi pribadinya, misalnya tas-tas mahalnya, gitu-gitu ya Pak ya. Konten seperti ini tuh banyak diminati karena banyak yang minat, jadi banyak juga konten kreator yang malah bikin. Ini sebenarnya aman nggak sih Pak? Atau justru malah buka pintu buat maling ya? Oke, dari kasus yang ada ya, ternyata ada seorang YouTuber yang
room tour seperti itu. Ternyata Hmm. di kemudian harinya rumahnya itu didatengin sama pencuri. Jadi pencurinya tahu nih seluk-beluk lokasi rumahnya, gimana cara menghindarnya. Jadi lebih baik jangan sampai melakukan mengupload konten-konten yang bersifat privacy seperti itu, karena bisa dimanfaatkan sama orang yang jahat gitu. Oke, jadi memang sebenarnya itu kurang baik ya, bukan kurang sih, kontennya tidak baik ya, lebih baik Iya benar. produksi konten-konten yang positif lainnya, misalnya edukasi atau sharing ilmu apapun, boleh ya Pak Olan ya. Iya benar sekali. Baik, terima kasih Pak Olan atas paparan materinya dari Pilar Keamanan Digital. Jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu di sesi Q&A. Oke, teman-teman setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita, pasti netizen asyik punya banyak pertanyaan ya. Yang punya pertanyaan boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Formatnya nama, ditujukan untuk siapa, dan isi pertanyaannya apa. Oke, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan 3 yang paling menarik. Yang pertama, boleh di-share Kakak. Dari Kak Raffi Zidan Sanjaya untuk Bu Gina. Bagaimana caranya bisa mempertahankan kebudayaan kita agar tidak diklaim sebagai kebudayaan milik negara lain? Dan apa yang harus dilakukan apabila kebudayaan kita sudah terlanjur diklaim oleh negara lain sebagai miliknya? Contohnya, kebudayaan batik yang pernah diklaim sebagai kebudayaan Malaysia. Silakan Ibu Gina. Wah, pertanyaannya luar biasa ya Kak Irza ya gitu. Gimana sih caranya biar budaya kita nggak diklaim sama negara lain gitu ya? Kurang lebih mungkin pertanyaan dari Raffi kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya dengan kita mengenalkan pada dunia kita punya budaya apa aja sih, sehingga negara lain notice, oh ternyata itu punya Indonesia kok gitu. Banyak kok jejak digital terkait hal itu gitu. Nah, kalau udah diklaim gimana gitu? Kalau udah diklaim ya mungkin itu urusannya negara ya gitu. Negara akan mengajukan gugatan atau mungkin banding dan proses hukum lainnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi batik sudah diakui ya oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia ya Kak Hirza ya gitu. Dan sekarang tugas kita saat itu sudah diakui oleh UNESCO bahwa itu milik Indonesia, ya tugas kita bangga menggunakan batik gitu. Yuk kenalkan budaya-budaya lain Indonesia, tidak hanya batik, ada tenun dan lainnya. Jangan sampai setelah diklaim baru kita ribut ya Kak Hirza. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Kak Hirza. Oke, baik. Terima kasih Bu Gina. Jadi kita sendiri juga harus ikut melestarikan kalau sudah ditetapkan oleh UNESCO ya. Jangan malah nggak pakai batik. Betul sekali. Oke. Nggak cuma Terima batik, tenun juga sekarang, dan kita juga yuk kenalkan gitu, memakai tenun Indonesia gitu. Betul. Mungkin nggak cuma dari fashion ya, dari makanan juga bisa loh teman-teman. Oke, terima kasih Bu Gina atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari mana? Dari Kak Nikeisha Aleta Syawaluna. Oke, untuk Pak Ferianto. Bagaimanakah cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk suatu kepentingan bisnis atau pendidikan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti tercurinya data kita dan lain-lain? Dan bagaimana cara kita memproteksi diri dari media sosial yang banyak sekali palsunya dalam memberikan informasi? Apa itu informasi pendidikan, hiburan, dan lainnya? Terima kasih. Silakan Pak Ferianto. Oke, Mbak, mungkin langsung saja ya saya jawab terkait masalah keamanan data kita untuk aplikasi-aplikasi. Saya pikir kalau aplikasinya itu jelas, dia tidak sampai meminta NIK kita. Paling-paling hanya nama, kan. Alamat juga jarang-jarang lah. Jadi kalau menurut saya dalam menggunakan aplikasi tidak ada yang tidak aman sih ya, aman-aman saja, karena data-data yang penting pun tidak diminta sama mereka. Yang bahaya ini kan mungkin data-data yang bersifat penting ya, kayak NIK, lalu nama ibu kita gitu. Kalau pada saat kita aktif di aplikasi kan jarang sekali ya kita ditanya nama ibu kita gitu, NIK kita, nomor kakak kita. Nah, saya pikir kalau ada rasa ketakutan untuk itu ya segera hilangkan lah, karena saya pikir enggak. Lalu mungkin trik dan sarannya gunainlah aplikasi-aplikasi yang memang orang banyak gunain gitu. Nah, kayak contohnya tadi Canva kan nggak sedetail itulah, kita hanya diminta email aja kalau nggak salah. Nah, email kan isinya nggak ada data pribadi, hanya nama,
tempat tanggal lahir itu nggak terlalu lah. Yang bahaya kan kalau untuk masalah perbankan biasanya kalau nggak salah itu nama orang tua ya, nama ibu, lalu NIK dan lain-lain. Terus yang berikutnya itu tadi apa ya yang terakhir tuh Mbak? Memproteksi diri dari media sosial, Pak. Oh ya, nah itu yang di awal mungkin udah saya jelasin. Kadang-kadang kita nih geram gitu Mbak, atau kadang-kadang tangan kita nih ya jahil gitu, yang harusnya nggak usah komentar, tapi kita komentar. Ujung-ujungnya kalau misalnya salah-salah, ya kita sendiri yang jadi masalah dan buat petaka gitu. Jadi ya sebetulnya menurut saya lebih ke menahan diri sih. Kalau misalnya memang teman-teman ngerasa sosial media itu hanya untuk hiburan, ya dipergunakanlah untuk hiburan gitu. Kalau misalnya sosial media mau digunain untuk jualan, ya dipergunakanlah untuk jualan. Jangan julitin orang, jangan bully apa segala macam, itu ya tidak baik lah. Dan itu juga apa sih namanya, ada yang namanya jejak digital. Kalau teman-teman mungkin yang SMP ini mungkin belum begitu tahu karena belum cari kerja ya, mungkin saya informasikan sedikit kalau sekarang perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintah itu pada saat interview dia juga melihat sosial media kita. Kalau sosial media kita banyak hate speech, ujaran kebencian, lalu suka menebar hoax dan lain-lain, itu juga jadi penilaian. Makanya dari sekarang ya silakanlah bersih-bersih sosial media dan ya jangan dilakukan. Ya kalau memang jelas itu untuk hiburan, ya gunakanlah untuk hiburan. Oke Mbak, mungkin dari itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Baik, terima kasih Pak Ferianto atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak Keisha. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dari Kak Dinda Hairunisa. Untuk Pak Olan. Apa yang perlu kita perhatikan dalam mengupload story atau postingan media sosial agar tidak meninggalkan jejak digital buruk? Karena kadang-kadang beberapa orang ada yang merasa lega jika mengupload atau mengekspos kesedihan, kegalauan, kebahagiaannya di sosmed karena mereka merasa lega atau mereka ingin mencari perhatian dari pengikutnya. Padahal secara tidak langsung, perbuatan tersebut meninggalkan jejak digital yang diketahui banyak orang. Silakan Pak Olan. Oke, pertanyaan menarik ya dari Dinda ya. Oke, di sini kalau kita untuk mau mendapatkan perhatian itu lebih baik kalau mulai dari segi kayak tadi sedih, lagi galau ya, punya kepuasan tersendiri gitu. Nah, lebih baik kita cari teman dekat gitu. Jadi jangan diupload di media sosial. Kenapa? Karena saat kita sudah terlanjur upload di media sosial, secara kepuasan iya kita puas, tapi setelah kita cooling down kembali, maka kita melihat itu adalah hal yang aneh gitu. Dan orang-orang di media sosial juga merasa kenapa harus dibagikan gitu ya. Jadi lebih baik kalau lagi galau dan lain-lain ya, itu lebih baik sama teman terdekat ataupun ke orang tua, itu lebih baik biar ditemukan solusinya, pemecahan masalahnya. Jadi langsung ketemu gitu. Jadi nggak memberikan tugas netizen untuk memberikan solusi gitu. Karena kita punya orang terdekat ya, ada teman dan keluarga gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Olan. Mungkin curhatnya langsung aja ya ke orang tua, Iya. ke sahabat, boleh. Jangan curhat di sosmed, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Olan. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen Syik yang telah disampaikan oleh para narasumber. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin meminta kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dari masing-masing pilar. Mungkin yang pertama saya akan minta Ibu Gina, closing statement-nya dari pilar budaya digital. Silakan Ibu, satu kalimat. Yuk terapkan nilai-nilai budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ke ruang digital kita agar kita jadi netizen asik. Mungkin kayak gitu ya Kak Dirza. Baik, terima kasih Ibu Gina. Yang kedua kita dengarkan closing statement dari Pak Ferianto dari pilar kecakapan digital. Iya Mbak, jadi kalau dari saya mungkin yang penting teman-teman konsisten ya. Karena saya banyak temui murid-murid saya tuh ya agak maksudnya tuh gagal lah dalam belajar tuh sebenarnya karena tidak konsisten. Jadi sabar saja, konsisten, pasti ada hasil nanti. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Pak Tuah Tahasiholan dari pilar keamanan digital. Oke.
keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Gak apa-apa sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman dari dunia digital. Gitu. Terima kasih Pak Olan atas closing statement-nya. Teman-teman, itu dia tadi. Terima kasih kepada para narasumber juga yang telah berbagi kiat-kiat dalam tema teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar yang sangat bermanfaat tentunya bagi netizen asyik Indonesia. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya. Kecakapan digital ini sangat penting kita ketahui bersama, terutama sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba pakai internet dan teknologi ya. Adanya internet ini seharusnya bisa mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita mau cari informasi, cari berita, ini bisa dengan mudah kita dapatkan dari internet. Nah, teknologi juga bisa kita manfaatkan sebagai media belajar, media menyalurkan bakat atau hobi, bahkan untuk mencari uang juga bisa. Kalau kita bisa maksimal memanfaatkan dunia digital, nggak cuma ilmu aja, tapi kita juga bisa dapat uang dari sana. Yang paling penting dalam dunia digital, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila, tetap menjaga etika, menghargai hak orang lain, toleransi, dan tidak boleh percaya 100% pada siapapun dalam dunia digital. Karena secanggih apapun teknologi tetap punya dampak negatifnya ya, karena masih banyak kejahatan-kejahatan digital yang terjadi sampai sekarang. Jadi kita perlu waspada dan perlu hati-hati. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ada siapa aja, Kakak? Yang pertama kita punya Kakak Nikeisha Aleta Syawaluna, Kak Muhammad Fakih Ramadan, Kak Gevin Hendrian, Kak Raffi Zidan Sanjaya, Kak Hanah Manuela, Kak Nur Aulia Anissa, Kak Dinda Hairunisa, Kak Abdi Sukmana, Kak Fitriani, dan Kak Ray Anthony Yoshi Alvaro. Selamat, kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang, mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia tadi acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara saya tutup, saya mau remind sekali lagi untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya. Linknya sudah ada di kolom komentar, nanti sertifikat elektroniknya akan kita kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia, serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Bapak Hermayandana, Pak Ferianto, Pak Tuah Tahasiholan, dan Bu Gina Desiana. Semoga paparan yang diberikan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Bye-bye, terima kasih semuanya. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia
Bye.